Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Ki Lamong Putra. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Menak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyo-kuyo. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa ada pengiriman kantong-kantong yang berisi ular. Kantong-kantong itu sengaja ditaruh di bilik Bini Aji, yaitu Sri Enem Prabu Hayam Wuruk. Kantong-kantong itu yang berisi ular, karena kantong ini dalam keadaan terbuka, akhirnya ular-ular ini merambat dan menyebar. Dan salah satu di antara ular yang berbisa itu menggigit Bini Aji. Dan terjadilah kehebohan. Para prajurit sibuk untuk mencari ular-ular yang ada bersembunyi di jepitan-jepitan, celah-celah bilik yang ditinggali Bini Aji itu. Tetapi walaupun puluhan ular yang sudah berhasil dibunuh, tetapi masih ada ular-ular yang masih belum berhasil ditemukan. Bini Aji sudah digigit ular berbisa di bagian kakinya. Tapi untung saja, karena ayah dari Bini Aji, yaitu Brahmana Prabaswara, sudah ada di istana kanan, sehingga gigitan ular yang berbisa itu berhasil ditanggulangi, berhasil ditangkis oleh obat yang telah disediakan Brahmana Prabaswara atau Brahmana Pangpang, ayah dari Bini Aji. Pemirsa dimanapun Anda berada, berita tentang tergigitnya Bini Aji oleh ular-ular yang dikirim oleh seseorang menyebar, sehingga terdengar sampai ke Madu Dewi, yaitu kakak dari Padukasori, terdengar oleh Dyawiyat, ibunya Padukasori, sehingga saat itu ibu dari Padukasori, yaitu Dyawiyat, langsung menemui putrinya Madu Dewi. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja sebagai seorang anak, Raden Wirobumi begitu marah melihat ibunya digigit oleh ular. Dan ular-ular itu sengaja dikirimkan oleh seseorang. Apa upaya mengirimkan ular-ular berbisa itu? Sudah jelas bahwa orang yang melakukan ini, siapapun dia menginginkan nyawa dari Bini Aji, istri selir dari Prabu Hayam Wuruk ini, lenyap. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Enggon selaku Rakrian Mantri Mukia Mahapatih di Kerajaan Mojopahit melihat ini semuanya. Tindakan ini benar-benar sudah keterlaluan. Oleh sebab itu, Gajah Enggon mengundang dua pembesar kerajaan Mojopahit,
yaitu Sang Arya, Mandalika Laksamana Nala, dan Wridromantri Empu Tanding untuk diajak bermusyawarah. Rakrian Mantri Mukya menunggu di Tratak Manguntur. Kehadiran dua pembesar ini sangat dibutuhkan untuk mencari informasi dan akan memutuskan apa tindakan yang harus dilakukan. Tiba-tiba dua orang datang tidak diundang. Siapa dia? Dia adalah Bre Wirabumi dan Gajah Noropati. Akhirnya Bre Wirabumi duduk di hadapan Gajah Enggon selaku Rakrian Mantri Mukya. Kemudian di sampingnya Bre Wirabumi adalah Raden Gajah atau Gajah Noropati. Setelah menghadap, kemudian memberikan sembah penghormatan kepada Gajah Enggon. Kemudian Bre Wirabumi berkata, "Mohon ampun, Paman Patih, Rakrian Mantri Mukya, aku menghadap walaupun aku tidak diundang." Silakan Raden, apa yang ingin Raden katakan? Mohon ampun, Paman Patih. Selama ini aku sudah bersabar. Karena aku menyadari bahwa aku adalah putra dari seorang bini Aji. Walaupun selama ini aku mengalami berbagai macam ketidakadilan di istana ini, aku bisa memaklumi, aku masih bisa bersabar. Tetapi kali ini, Paman, sungguh sangat keterlaluan. Ibuku dikirimi berkantong-kantong ular. Kemudian sampai ibuku digigit ular yang berbisa. Apa ini maknanya? Maknanya tidak lain adalah ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan ibu saya mati. Terus salah apa ibuku sampai menginginkan ibuku mati? Apa yang dilakukan oleh ibuku? Kejahatan apa? Apakah Bini Aji sebagai seorang istri selir dari seorang raja, apakah itu kejahatan? Kemudian, sungguh aku sudah tidak bisa menerima keadaan ini, Paman. Setelah aku mendengar keterangan dari kakekku, ternyata dari muntahan-muntahan Ayah Prabu diselidiki, diteliti oleh kakekku. Ternyata kakekku berkesimpulan Ayah Prabu diracun oleh orang. Apa ini maknanya? Berarti ada pihak-pihak tertentu yang ingin melenyapkan Ayah Prabu, ingin melenyapkan ibuku dan ayahku. Siapa anak yang tidak
marah jika ada upaya-upaya orang lain untuk melenyapkan bapaknya dan ibunya, termasuk aku, Paman. Aku tidak bisa menerima. Oleh sebab itu, Paman, yang aku inginkan adalah keadilan. Aku membela kebenaran. Paman ternyata juga tidak mampu untuk melakukan tindakan-tindakan keadilan itu. Kemudian siapa lagi yang membela ayahku? Siapa lagi yang membela ibuku kalau tidak aku? Oleh sebab itu, Paman, izinkan saya untuk menghukum orang-orang itu. Karena tidak ditunjukkan. Pasti Paman sudah tahu siapa pelaku-pelakunya. Sebentar, Raden. Sebentar, Raden. Benarkah Prabu itu diracun? Benar. Itu adalah saya mendapatkan keterangan langsung dari kakekku. Memang selama ini kakekku sudah sejak awal mengetahui jika ayah Prabu itu diracun. Tetapi kakekku mencoba untuk merahasiakan agar tidak terjadi kekacauan, agar tidak terjadi saling fitnah. Tetapi setelah ibuku digigit ular oleh orang-orang yang mengirimi ular berkantong-kantong itu, akhirnya kakekku memanggil saya dan mengatakan secara terus terang bahwa memang ada upaya-upaya orang-orang tertentu untuk melenyapkan sang Prabu dan juga untuk melenyapkan ibuku. Oleh sebab itu, Paman, izinkan saya untuk melenyapkan orang-orang itu demi keadilan ayahku dan demi keadilan ibuku. Dan orang-orang yang berusaha melenyapkan ayahku, dia adalah makar. Dia adalah makar karena ingin melenyapkan raja. Terus Raden mau apa sekarang? Apakah Raden mau makar? Paman, makar. Justru orang-orang yang ingin melenyapkan ayah saya itu adalah yang makar, bukan aku yang makar. Dan aku sekarang sudah mengumpulkan banyak orang di alun-alun. Prajurit-prajurit itu yang mendatangkan adalah saya dan atas kendali saya. Oleh sebab itu, Paman, aku mohon permisi. Sebentar, Raden. Sebentar, tunggu. Pemirsa dimanapun Anda berada, Raden Wirabumi sudah tidak menengok ke belakang sama sekali. Langsung melangkahkan kakinya dengan cepat menuju keluar, kemudian diikuti oleh Raden Gajah atau Gajah Noropati. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Enggon merenung apa yang diucapkan oleh Raden Wirabumi memiliki nilai kebenaran. Tetapi tindakan untuk mengumpulkan orang, para prajurit itu sangat membahayakan. Di saat Gajah Enggon berpikir, tiba-tiba datanglah dua orang yang memang diundang, yaitu Sang Arya Mandalika Empu Nala dan Waridro Mantri Empu Tanding. Setelah Empu Nala dan Empu Tanding memberikan penghormatan kepada
pimpinannya, yaitu Gajah Anggor. Kemudian Gajah Anggor mencoba untuk mengawali pembicaraan. Apakah kamu tahu berita apa yang paling penting sekarang ini? Berita yang paling penting saat ini adalah Bini Aji digigit oleh ular yang berbisa. Di bilik Bini Aji ada orang yang sengaja mengirim ular berkantong-kantong. Kemudian ular itu memang sengaja dilepas, yang tujuannya adalah untuk menggigit Bini Aji. Dan ternyata tujuan mereka berhasil. Ular-ular itu ada yang menggigit Bini Aji. Sayang, tujuan orang-orang tertentu itu gagal. Karena saat ini Brahmana Prabaswara, yaitu Brahmana Pangpang, ada di kerajaan Majapahit, langsung bisa mengatasi sehingga nyawa Bini Aji diselamatkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata Nolo, Sang Arya Mandalika Laksamana Nala sangat terkejut. Tetapi beda dengan gestur yang ditunjukkan Wardamantri Empu Tanding. Wajahnya datar-datar saja. Kemudian Empu Nolo bertanya, siapa orang yang berani mengirim ular-ular itu? Pelakunya tidak diketahui. Tapi semua orang sudah bisa menduga siapa dia. Walaupun tidak disebutkan namanya, pasti orang akan menduga. Benar begitu, Empu Tanding? Empu Tanding bingung. Kalau kamu diam, sekarang aku bertanya kepada kamu. Jawablah dengan jujur. Apakah kamu terlibat di dalam urusan ini? Empu Tanding langsung merah. Wajahnya merah. Karena mendapat pertanyaan yang langsung to the point. Kemudian Empu Tanding menggelengkan kepala sambil mengatakan, aku tidak terlibat di dalam urusan ini. Aku tidak tahu. Benarkah kamu tidak tahu? Tanya Gajah Anggor. Kalau kamu tidak tahu, coba aku ingin keterangan dari kamu. Bukankah kamu menyelenggarakan sebuah pertemuan rahasia di rumahmu? Yang hadir semuanya aku tahu. Apa yang menjadi keputusan di dalam rapat itu? Katakan. Katakan jika kamu tidak terlibat. Mohon ampun, Gusti Patih. Memang aku berinisiatif untuk mengumpulkan, yaitu Pahom Narendra. Pada saat itu aku menggagas karena raja dalam keadaan sakit. Aku khawatir apabila nanti raja ini dalam keadaan darurat, yaitu mati secara mendadak. Oleh sebab itu, aku kumpulkan anggota dari Pahom Narendra
Ternyata yang hadir adalah Dyah Nitarja Rajasa Dwiteswari, yaitu adiknya raja. Kemudian adiknya raja yang kedua juga hadir, yaitu Dyah Nirtaja Rajasa Dwi Tendu Dewi. Kemudian Padukasori juga hadir. Dan kakak dari Padukasori, yaitu Dyah Madu Dewi, hadir. Dan satu-satunya laki-laki yang hadir saat itu adalah Singowardono, yaitu suami dari Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari. Aku tidak menduga, sama sekali tidak menduga. Tiba-tiba Padukasori mengusulkan agar Bini Aji dilenyapkan dan Bri Wirabumi juga dilenyapkan. Kita tahu latar belakangnya apa, sudah jelas, sakit hati. Kemudian adiknya Hayam Wuruk, Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari, mengusulkan agar Raden Noropatio juga dilenyapkan. Apa ini? Tendensinya adalah disebabkan karena sakit hati, karena Dyah Kusumawardhani tidak berhasil diambil menantu. Oleh sebab itu, dia berusaha untuk melenyapkan suami dari Dyah Kusumawardhani. Sehingga saat itu tidak ada keputusan apapun. Kalau ada upaya-upaya pembunuhan yang ditujukan kepada istri Enem, Bini Aji, itu bukan wewenang atau wilayah saya. Karena saat itu tidak ada keputusan apapun. Bahkan Madu Dewi sangat menentang. Demikian juga Dyah Nirtaja Rajasa Dwi Tendu Dewi juga menentang. Sehingga saat itu tidak ada keputusan. Nah, sekarang kamu lihat di alun-alun. Kamu tadi kan lewat di alun-alun. Apa itu? Nolo menjawab, prajurit yang sedang latihan. Itu adalah prajurit-prajurit yang dikumpulkan oleh Bri Wirabumi. Baru saja Bri Wirabumi dari menghadap saya. Dia mengumpulkan prajurit-prajurit itu untuk membuat langkah sendiri, yaitu menghukum orang-orang yang ingin membunuh ibunya dan orang-orang yang meracun ayahnya. Berarti dia makar dong. Katanya Wredo Mantri Empu Tanding. Siapa yang makar? Jawab Gajah Anggon, kalau dia melakukan tindakan seperti itu bisa dikategorikan sebagai makar. Dia bukan makar. Justru dia menghukum orang-orang yang makar. Apa maksudnya? Jawabnya Empu Tanding, Wirabumi berpendapat orang tuanya diracun oleh orang lain. Ibunya mau dibunuh oleh orang lain. Nah, dengan dasar karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin melenyapkan raja, maka dia adalah yang makar. Dia bertindak atas nama ayahnya
yang akan dilenyapkan, yaitu Raja Prabu Hayam Wuruk. Oleh sebab itu dia mengatakan dia tidak makar, tapi dia membela ayahnya dan akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang makar. Oh, tidak bisa, karena yang memutuskan adalah Nahom Narendra. Makanya itu aku mengatakan ini adalah tindakan yang berbahaya. Kalau ini nanti dibiarkan, maka akan terjadi pertumpahan darah. Oleh sebab itu, aku tugaskan untuk menasihati Raden Wirabumi, Empu Tanding. Ya enggak, saya enggak bisa memberikan nasihat. Mengapa kamu tidak bisa? Kamu mengumpulkan Nahom Narendra bisa. Mengapa kamu menasihati Raden Wirabumi kok tidak bisa? Empu Tanding diam. Kemudian Empu Nolo mengatakan, tindakan Wirabumi itu bahaya, Kakang. Oleh sebab itu harus segera dinasihati. Dan orang yang bisa menasihati adalah kakeknya, yaitu Raden Cakradara. Tapi Raden Cakradara, apa mungkin sudah sepuh seperti itu? Kalau tidak Raden Cakradara, yaitu Dyawiyat atau Raden Kudamerto. Tetapi kelihatan itu pun juga susah karena mereka berdua sudah tua. Oleh sebab itu aku mengusulkan, bagaimana kalau kita nasihati bertiga? Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah benar akan terjadi pertumpahan darah sesama saudara? Tetapi apakah nasihat dari Empu Nala, Gajah Enggon, dan Predo Mantri Empu Tanding ini berhasil membujuk Raden Wirabumi? Oleh sebab itu ikuti cerita ini hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.